Hai semua, kenalin aku Utiah. Aku akan menceritakan biografi Rufaidah Al-Aslamiyah. Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah, wanita ini berasal dari Bani Marga Aslam, salah satu marga di suku Harzaj di Madinah. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa ia bernama Ku'albah binti Sa'ad. Rufaidah dilahirkan di Yasrib, kini dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rufaidah Al-Ansyariyah, perempuan asli kota Yasrib, Madinah. Rufaidah Al-Ansyariyah termasuk perempuan berpengaruh di masa Rasulullah. Beliau memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah. Rufaidah, ia adalah seorang muslim pertama di bidang keperawatan. Seorang pekerja medis dan sosial Arab yang diakui sebagai perawat muslim wanita pertama. Sehingga aktivitas para tabib atau dokter pada masa itu menjadi perhatian mereka. Maka dari itu, data terkait peranan Rufaidah pada masa jahiliyah tidak lebih dari beberapa halaman saja. Data yang ada terkait peranan ia pada masa jahiliyah adalah menjadi asisten ayahnya dalam menolong orang. Rufaidah menerima pendidikan keperawatan dari ayahnya yang bernama Sa'ad Al-Aslami yang merupakan seorang tabib terkemuka. Sejak kecil, praktik keperawatan sudah melekat di dalam kehidupannya. Ketika Islam masuk ke Madinah pada abad ke-8, rupanya telah menjadi muhalaf dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan dengan ajaran Islam. Rufaidah memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan umat Islam di Madinah. Pada masa peperangan, beliau telah ikut serta ke medan perang untuk mengobati orang yang terluka. Ketika damai, beliau berpartisipasi dalam aktivitas sosial masyarakat di Madinah. Sebelum peperangan Islam, yakni sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah mengubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya supaya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 622 sampai 630 Masehi, beliau siap sedia dalam mengobati tentara Islam yang terluka akibat perang. Beliau juga membawakan makanan dan minuman. Yang berperang bersama wanita lainnya. Rufaidah juga mendirikan rumah sakit yang dikenal sebagai tanda pelang merah pertama dan sejarah manusia. Umumnya, rumah sakit ini dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat beliau yang terluka ketika berperang untuk ke tenda Rufaidah. Akhirnya, rumah sakit ini dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah, yang kemudian menjadi langkah belakang penyebitan Rufaidah sebagai Mumaridah Al-Islam Al-Ula, yaitu perawat wanita pertama dalam sejarah Islam, atas keterlibatannya dalam peperangan Islam. Rufaidah mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah SAW.
ia mendapatkan penghargaan, yaitu berupa kalung yang sangat indah. Karena beliau telah mengorganisir para perawat dan peran pentingnya sebagai perawat yang berkontribusi terhadap jalannya perang. Selain itu, ia dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit ini untuk puskesmas saat ini. Ini terjadi awalnya ketika perang terjadi agar para korban dapat ditangani dengan baik dan tuntas. Rufaidah membagi jadwal para perawat yang ditunjuk untuk membantunya menjadi 2 shift, yaitu shift siang dan shift malam. Di antara para korban yang dirawat Rufaidah hingga sembuh adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ia terluka dan tertancap panah di tangannya saat perang Khandaq. Rasulullah SAW pun menyuruh orang-orang untuk membawanya ke Rufaidah. Di tenda Rufaidah itu, kesembuhan Sa'ad dipantau setiap pagi dan sore. Atas jasanya itu, Rasulullah memberikan bagian Hanifah sama seperti bagian laki-laki, meskipun keterlibatannya dalam peperangan hanya sebagai perawat. Kontribusi Rufaidah merambah sebagai aktivitas sosial. Dia selalu terdepan dalam melakukan pembelaan. Kepada kaum miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Dia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Ia juga memberikan perawatan bagi orang yang dengan gangguan jiwa. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati tinggi. Selain Rufaidah, masih ada banyak muslimah yang merupakan perawat. Di antaranya Kuaibat Aminah binti Abi Khas Al-Ghifaru, Umam Atiyah Al-Ansyariyat, Nusaibah binti Ka'ad Al-Majhiniyah, dan yang terakhir yaitu Zainab dari kaum Bani Awad yang ahli dalam penyakit dan bedah mata. Informasi mengenai akhir hayatnya masih samar, akan tetapi terdapat satu hal yang pasti, yakni bahwa beliau tidak pernah pindah ke tempat manapun, sehingga dapat dipastikan bahwa ia meninggal di kota kelahirannya, yaitu Madinah.